Pak, nama lengkap Pak siapa? Hah? LP apa Pak? Insinyur Elvi Datuk Tumenggung Fati. Hati bersih. Insya Allah jadi. Jangan ada indikator lain di situ, tapi adalah indikator ibadah. Indikator ibadah, bagaimana kita berbuat untuk orang lain. Jadi ada faktor Minangkabau, sebuah budaya. Kalau itu tes orang Minang, berjalan dulu pakai obat banyak. Ya, tidak boleh pembohong dan berdusta. Itu kan orang Minang. Ya, nah, budaya itu yang ini bangga aja membohong, bangga aja mencurang. Kalau ini mama awak dulu, kamu sebagai datuk, tokoh-tokoh Minangkabau kenapa sukses? Ini apa jalan dulu pakai Tuhan. Ini tidak dulu ya jadi itu, tapi rasul nih ada nilai. Tidak perlu bikin banyak ini. Tapi bagaimana ada rasul? Saling sakan menyagani, saling hormat menghormati, saling patuh menghormati. Kenapa 3 indikator tadi berdasarkan? Itu indikator yang penting supaya anak-anakan kok berjalan ju dirinya. Ini yang mengawasi dirinya seorang. Tidak perlu awasi dah. Apa nama kata tadi? Sembahyang dan mengaji. Kalau ini adalah sembahyang dan mengaji, ini awasi dirinya. Yang ketiga mengatakan bersih. Bersih tadi. Jangan berzina, jangan mengejual. Kalau jadi orang sukses, kalau orang berzina habis masa depan. Akhirnya Pak, inyo yang mengawal dirinya seorang. Tidak perlu ya induk mengawal. Inyo disuruh mengawal dirinya seorang. Kalau orang berzina habis masa depan. Lakukan aja. Alam tergamang jadi guru. Pengindah. Jadi tidak perlu induk mengawasi dirinya, mengawasi seorang bayi ke mana kan mau itu. Dia awal itu manusia lagi. Namun awak kan jadi dokter, awak kan jadi kok, awak kan jadi tabri, awak kan jadi insinyur, awak kan jadi pemimpin. Awak tidak usah diri awak dah. Dirimu sendiri yang mengawal dirinya. Jadi kau yang harus camkan anak negari, anak kepentingan awak. Lapenannya kamu. Kalau ayah mengawal anak, sampai bilo kan dikawal, sampai kau WC dikawalnya. Bukan beda Pak, tapi kawalah dirinya untuk dirimu. Lapenannya kamu. Konsep itu yang harus dibuatnya kamu. Gitu. Nah, jadi apa? Kalau inilah mengaji sembahyang, ini ada ngobrol sore. Ikut dulu aja. Kemudian ada indikator baru. Kamu akan membuat suatu regulasi ke depan. Iya Pak. Setiap anak SD, anak TK, anak baku, anak SMA, sebelum memulai baraja di semua sekolah, baca ayat, satu ayat. Sebelum guru menerang pelajaran, ada orang membela, diwajibkan. Guru kemandaran sekolah, kami sampai kamarnya anak murid membaca ayat saya. Saya dulu ya, tak perlu ada perlukan yang saya. Soal Baqarah satu ayat. Dua hari membaca satu ayat. Masuk anak ke diri dia. Sama setiap kiserangnya. Lah. Ini jadi pemahaman. Ya. Jadi rasul itu ada amalan. 5 rasul sembahyang tibu dia kalau sembahyang tidak pernah. 5 rasul mengaji kan tapi rasul mengaji kalau mengaji tidak pernah. Kalau ada tapi rasul ku azazil orang kerja sembahyang. Dari suruh orang mengaji setiap maghrib baca Al-Quran. Karena rasul mengaji itu penting untuk menenangkan batin awak sebagai manusia Islam. Budaya itu yang harus kembangkan. Kalau ikut semua nak didik, semua generasi dari ketek lah kebuat, jadi aman negeri kita sudah. Insya Allah berkah lah negeri kita. Sebenarnya nama hijau dah. Dia kira kita si bodong dan ni orang hijau dah je. Ambil biar betul je. Orang hijau dah je. Orang nama kena lala je lah je. Kini kau bangga hijau, galak. Si anu dah hijau je lah makan betul je lah. Dia utara. Dia
Bangganya menipu orang. Budaya itu yang muncul hari ini. Bangganya menipu orang. Menipu orang lah. Mau tak lah. Dia ada saudara. Itu namanya yang hal-hal yang sakral, yang harus sebagai Minangkabau. Itu yang harus dirubah. Akan menjadi hebat lah generasi Minangkabau ke depan. Kalau ikut dua. Ya. Coba Pak, keberkahan itu muncul adalah dengan berjalan lari pada kebenaran. Kebersihan tadi akan muncul. Yang ditanam tumbuh. Kalau Allah akan menutup, segera ditanam mati saja doang. Keyakinan kau ada. Keyakinan kau yang kurang ini. Yang teori sekarang ini, tapi keyakinan ketuhanan kurang. Yang hebat, yang mengicu. Kalau yang yakin Tuhan ada nak taluk yang mengicu. Karena keyakinan ketuhanannya kurang. Nak mau menipu. Yang tipu 5 hilang 10. Dia ada keyakinan itu. Dua lah. Makan PTH orang 5 akan hilang 10. Ada nak keyakinan itu di dia. Keyakinan itu yang akidah itu. Nabi Muhammad kan akidah itu yang Tuhan. Keyakinan ketuhanan itu yang perlu dibentuk. Ini masih generasi anak-anak ini dari SDTK. Itu yang harus buat. Tak ada kebezinal ya dah. Kalau kau ada dua negara dia anak-anak awak. Anak gadis awak, anak bujang awak, anak kamu bujang yang lapen. Ini takut. Itu yang ada di zaman 60-an laki-laki. Dia nak kena lapen bujangnya nedang. Siapa tahu. Nah, mangkonya tuh 60-an orang Minang hebat-hebat. Ya. Itu beliau alam takabang jadi sebelah. Beliau cari, nak usah mencari Kalimpong jauh, cari Selingkuh. Siapa yang melakukan penzinaan setelah itu menikah dan kawin, sukses dalam masa depan. Alam takabang, cari saja. Kesuksesan. Siapa yang melalaikan keluarganya, dia tidak akan sukses. Kalau itu Tuhan tidak akan mau ini anak dan ini akan tahu hancur masa depan. Siapa yang menzalimi anak dan istrinya dan hancur masa depan. Uli alam pertama ini. Kita lihat lagi. Ini adalah dasar-dasar penting yang harus kita dudukkan generasi kita. Itu udah karakter. Itu. Tapi bentukan karakter dengan kondisi era globalisasi dengan teknologi yang begitu gencar. Betul. Kita hidup di ranah Minang ini, falsafah hidup kita jelas, filosofi hidup kita jelas. Ya. Adat bersanding syarat, Adat bersanding Papua. Artinya dengan gencaran saat ini teknologi ya, itu sangat mempengaruhi dalam pendidikan psikologis secara kemanusiaan ya. Jadi apa langkah yang akan Bapak tempuh setelah kalau memang ini untuk langkah berikutnya yang Bapak tempuh untuk menjadikan sumber kembali kepada kita? Ya, pembentukan dasarnya dulu. Dasarnya kita dudukkan dulu. Kita mau di rumah, pondasi dulu. Kalau pondasi kolah dulu, apa katanya roboh. Kalau pondasi kolah dulu, insya Allah. Jadi dasar tadi dulu konsepnya. Jadi ilmu perkawinan pun mulai konsep. Semua nakam-nakam kakawin harus ada pendidikan perkawinan pernikahannya bukan uang mengecek. Coba duduannya mama dulu. Baca dulu uang bahan sano dan berapa tamu bapak tamu yang baca roh. Nah, dari sini kau tintah dari ujung-ujung. Kau bunuh alim ulama jadi pandai harus duduk sama meja. Sadang ciam bapak sisa cewa ya. Kau pernah nenek mama budaya aku harus dimunculkan balik. Bukan kuah waktu nikah itu selesai itu. Alun duduk kan itu le. Bama duduan belum doa hari pertama itu. Kita itu yang harus kembalikan. Ini sebetulnya yang perlu kita budayakan. Kenapa orang Minang dulu hebat-hebat? Ada filosofi dunia. Kesuksesan nak manusia. Mau jadi sukses bersih. Siapa yang tidak bersih tidak akan sukses. Nah itu yang tadi. Mau sukses tak? Bersihkan diri. Tidak ada orang kotor akan jadi sukses.
Insya Allah. Itu pasti. Hah? Hebat. Ya kan? Mau jadi harus bersih. Bersih nggak dari awal. Bukan dari si palangka aja. Jadi gini, bersih di tingkat pertama, tingkat kedua kotor jatuhnya. Bersih di tingkat ketiga, tingkat keempat kotor jatuhnya. Kalau tidak selalu punya bangun kebersihan. Jangan jatuh itu kan motori diri itu. Kalau nanya kotorin apa itu selesai. Dia mau jadi bupatinya bersih, tiba jadi gubernur kotor ya itu di gubernur. Tiba di gubernur bersih, tiba di menteri kotor ya itu di menteri. Karena kebersihan tadi nanya kawal. Yang kotori ditahan, yang ditangkap bersih. Bukannya nak bersih, bertangkap persatu bersih, tangga kedua bersih. Di tangga ketiga kotor ya, di tangga ketiga kotornya itu. Jadi pengawalan kebersihan kok sampai mati, sampai kalahan. Kalau kawal kebersihan sampai kematian, kita bersih. Betul ada? Itu kecilnya. Konsep itu dulu harus dibenahi. Itu yang harus dua dulu. Jadi kuncinya perkembangan itu pembentukan karakter anak sejak dini. Nah, itu dia. Jadi kalau karakter anak musim salah sampai di tingkat dewasa, dia akan kenal dengan alat bersejarah yang kita belajar tadi. Itu dia. Peranan di mama menyangkut teknologi itu sangat berperan aktif. Diminta untuk mengawangi si anak tadi, jangan larut ke dunia maya. Ya. Karena perubahannya kok efek negatifnya sangat luar biasa. Ya. Jadi Pak, kalau lihat kondisi saat ini, Sumatera Barat melihat kondisi saat ini, gimana melihat Bapak? Tanggapan Bapak lah dengan ya boleh dikatakan kita dari sisi pergaulan anak-anak mudanya, terus sudah jauh Pak dari budaya-budaya yang ditanamkan dari nenek moyang kita. Bahwasanya Minangkabau ini adalah salah satu barometer untuk menjadikan salah satu manusianya punya sumber daya manusia yang luar biasa. Ada temperleka dengan aneh. Jadi semua stakeholder mempunyai tanggung jawab. Ya. Pemerintah menyiapkan regulasi untuk itu. Inilah tugas gubernur, inilah tugas bupati wali kota. Memberikan regulasi tentang aturan-aturan untuk menyatukan tiga tungku sejarangan. Jadi kini kan berjalan sendirinya. Tuangku kecil tuangku, datuk kecil datuk, pemerintah kecil pemerintah. Sedangkan ini harus sinergi dia. Pemerintah tidak akan bisa jalan sendiri tanpa ada datuk tuangku tadi. Ikulah peran Iko. Jadi pemerintah membuat regulasi. Jangan ada satu yang mau sampaikan. Jangan ada suka dan tidak suka di sini. Bahwa sasaran pertama adalah membentuk generasi ke depan. Kader nih. Jadi adalah membentuk generasi ke depan. Bagaimana kita membentuk kader? Jadi pemimpin itu harus berpikir kader, bukan mencari harta dia. Bukan fee proyek yang kerja-kerja. Jangan bercakap masalah fee proyek. Kepala dinas nggak bisa store ganti, walaupun hebat. Kan gitu. Udah rahasia umum itu Pak. Kongok jadinya, tapi banyak store ganti yang kayak itu. Bukan itu. Masuk pilkada. Bukan itu. Jadi apa? Karakter. Orang yang punya karakter, dia akan keras. Dia punya prinsip. Benar ya benar, salah ya salah. Itu orang punya karakter. Siapapun ya sampaikan. Apa salah Pak? Ya salah. Yang kedua, jangan membantu membalas batuang, coba pijak, coba naikan. Itu enggak boleh. Datuk-datuk banyak lo situin itu. Datuk amplop. Iya. Kalau tiba kau nakal GPT sudah tanah aku jadi kan. Iya. Nyebunuhan ada datuk apa yang kau nakana. Itu yang terjadi hari ini. Ada kesalahan-kesalahan perilaku. Jadi, itu yang paling bahaya ya. Kini hari ini yang banyak di Minangkabau. Kalah asam di Binalu. Kenapa kalah asam di Binalu? Ada orang datang tuh bagian datuk kenyo. Atuh lain kok saya dan punya apa? Unang manumpang lo nggak dampar orang punya. Ini realita. Karena orang yang punya kongo nak sekolah. Binalu ko S3. Nyoko saya tanah yang punya kok. Lain nyoli di mama aja. Ini realita. Ini terjadi carut marut tentang tanah pusaka di Minangkabau.
nggak duduk orang. Banyak itu terjadi. Ya, tapi kok kalau duduk, walaupun nyo bodoh, tapi inyo yang berhak, kembalikan lagi. Mana orang rampok? Ya kan? Betul nggak ini terjadi di lapangan? Benar. Hah? Itu realita. Karena dulu datuknya tahu dah lawe, datang orang. Tuh agi watan datuknya agi seperumahan dia sudui. Bela rumah itu Kau di situ. Sudah lagi susui sudah tu kau saya kok. Karena orang mau punya kau bodoh, nak sekolah. Nyo gila datuk komplok-komplok lah tekel ini orang punya. Terjadilah pembunuhan dan pembantaian di lapangan hari ini. Kenapa? Yang dah haknya nyambil. Iya. Terjadi pembantaian. Hah? Kan banyak mamak ini tikam di kemenakannya. Banyak bunuh di kemenakannya. Kenapa? Ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, tidak berani kemenakan bunuh mak. Karena di kemenakan kalau panuh loh. Itu sih. Berani kemenakan membunuh mamak? Tidak. Kalau kemenakan mamaknya lurus. Dijunjung. Nah, tetapi kenapa dia bunuh mamaknya? Berarti ada kesalahan di situ. Bukan kita mengaji kesalahan siapa, tetapi pasti ada kesalahan. Kalau tidak akan terjadi sesuatu masalah. Ya kan? Nah, makanya kalau kita berjalan lurus bakat Tobana, tidak ada masalah. Kemenakan pakai pasti sagan ya, Wak. Kalau yo ambil lah. Kalau induang punya yo ambil lah. Itu aja selesai. Ya kan? Nah, jadi Oke, berarti ada tanya sebenarnya. Kau namo pada tu kalah santir kau di pihak mana? ya, Jadi banyak lo keraguan-keraguan timbul di masyarakat awak ke peman ke. Iyo kan maju dah tu LP kau ndak kau aja. Iya. jadi soal maju tak maju itu kini tentu minta di energi masyarakat. Kalau lah saciok baba ayam, ya, sadan jam baba si, alam nak kena lompean, lompean lo tu, gitu lo tu je, ya, kalau awak kan ni awak bandar lah kena kata lah, nak kena cari, ya kan, tetapi kalau betul awak ingin melakukan perubahan, ingin melakukan yang baik aja. Tapi satu, apakah betul-betul lusa nak ambo koyo sepakai jambo? Itu saja. Jangan saya pakai di lapau saja kok. Tiba belakang kamu cuci bielo, itu kan masih baru itu kan. Baru Tunjuk baru. Itu. Tidak kena tunjuk baru ambo itu lah dia. Satu lagi Pak Dato. Ah. Kalau kriteria Pak Dato lah, Ah. yang harus dimiliki sosok pemimpin itu artinya kan harus sekali selain untuk mengayomi masyarakat juga harus punya karakter yang punya nilai lebih lah. Karena pada prinsipnya pemimpin itu kan mampu mengayomi seluruh warganya. Kalau saat ini Pak Dato, ya kita nggak usah apalah, kita nggak usah keluar dulu. Kondisi Sumatera Barat dengan sosok kepemimpinan saat ini bagaimana Pak Dato? Kalau menurut Pak Dato? Ya kalau khusus masyarakat tentu menilai lah. Tentu masyarakat yang lebih tahu. Ya. Semuanya itu kan hari ini kita kan melihat tidak ngomong. Hari ini kita harus melihat bukti. Masyarakat lebih cerdas dari kita. Masyarakat Minangkabau kok kancang joraso. Biar masyarakat menilai. Bisa masyarakat menilai. Ya kan? Punya lebih tahu. Oh,